kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Kesya dan Kak Desi. Yeay! Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Tentunya baik. Ya, pasti semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, teman-teman, sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu belum? Sudah siap Kak Kesya? Sudah. Wah, udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Kak Desi. Iya dong. Oke deh, kalau gitu kita mau memulai dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami dari awal sampai akhir. Berkati juga nanti kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yeay. Teman-teman, kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, puji Tuhan. teman-teman, kita terus memuji Tuhan ya. Biar bumi akan berlalu, tapi Tuhan Yesus tetap sama. Yuk nyanyi lagu ini dengan semangat. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala,
Oke teman-teman, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat luar biasa teman-teman. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati ya, dengerin baik-baik. Oke. Shalom teman-teman. Jumpa lagi dengan Kak Vita. Apa kabar teman-teman semua? Kak Vita berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan, dan selalu sukacita. Amin. Nah, teman-teman, kita akan sama-sama belajar lagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Teman-teman pasti semua sudah siap kan? Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, Roh Kudus, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong setiap kami, pimpin setiap kami, dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, minggu ini tema kita adalah pekerja-pekerja di kebun anggur. Ya, ayatnya terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Nanti sama-sama kita akan baca ya. Oke. Nah, teman-teman, kita masih ada dalam seri perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Teman-teman ingat enggak? Kita ini sudah belajar berapa perumpamaan? Ya, teman-teman masih ingat? Sudah ada beberapa perumpamaan yang teman-teman pelajari? Ayo, ingat enggak? Sudah berapa perumpamaan yang teman-teman pelajari? Coba ingat-ingat. Nah, minggu ini kita akan belajar perumpamaan yang kelima. Yang keberapa? Kelima. Yaitu perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Loh, kok anggur lagi ya? Terus kakak-kakaknya pakai baju ungu-ungu ya, kayak anggur. Oke, are you ready? Yes, ya, mantap. Oke, teman-teman, Kak Vita punya cuplikan video. Kita simak baik-baik ya, video berikut ini. Nah, Kak Vita nih punya hadiah. Kalian ambil satu-satu mulai dari Carlo. Ambil satu-satu. Ya, terus Wena ambil. Jangan buka dulu ya. Senang nggak dapat hadiah? Oh gitu. Kalau yang nggak kamu senengin, yang nggak suka? Biasa aja. Oh gitu. Tapi yang penting dapat hadiah. Iya. Sekarang pegang dulu hadiahnya masing-masing. Semua udah dapet ya? Oke, semua udah dapet. Nah sekarang buka 1, 2, 3. Kan kalian yang pilih. Jadi kalian yang menentukan apa isinya. Oke? Ambil isinya. Oke, Jetro dapat apa? Happy nggak? Samuel? Mike dapat apa, Mike? Happy nggak? Enggak. Brandon dapat apa? Happy nggak? Carlo? Bena? Rafael dapat apa? Nah, happy nggak? Ada yang happy, ada yang enggak. Kenapa yang enggak happy? Iya. Enggak happy karena dapat sabun, karena sabun. Enggak seperti teman-temannya. Nah, teman-teman. Ketika teman-teman yang ada dalam video tadi membuka kantong hadiah,
terus mengetahui isinya. Ada yang happy, ya kan? Ada teman-teman yang happy. Karena apa? Karena isinya ya menarik sesuai dengan keinginan dia gitu kan. Nah, tapi juga ada teman-teman yang merasa nggak happy, ya kan? Kenapa nggak happy? Karena apa yang dia dapat itu nggak sesuai keinginannya, nggak seperti yang dia harapkan, atau nggak seperti temennya. Kok temennya bisa dapat Yupi yang enak, kok bisa dapat coklat yang enak, kok aku cuma dapat ini? Dia nggak happy. Dan ada yang bilang apa? Ini nggak adil, Kak. Ini nggak adil. It's not fair. Well, teman-teman, terkadang di dalam hidup ini kan kita merasa diperlakukan nggak adil. Benar nggak? Teman-teman pasti pernah merasa, kok aku diperlakukan nggak adil ya? Kok nggak sama ya sama teman-teman yang lain? Kok teman-teman yang lain diperlakukan seperti itu atau mendapat seperti itu, kok aku seperti ini ya? Teman-teman merasa nggak adil, ya kan? Mungkin teman-teman sekarang ini ya di rumah dalam hatinya bilang, sering kok, sering. Entah di sekolah ya, entah di rumah ya, atau di lingkungan masyarakat, pasti teman-teman pernah merasa ini nggak adil buat aku, begitu kan? Nah, ketika kita mengalami perlakuan yang kok kayaknya ini nggak adil buat kita gitu kan, terus kita merasa wah ini harus ditegakkan gitu ya, keadilan nih harus ditegakkan gitu kan, karena kita merasa harusnya dapat yang lebih baik, harusnya dapat yang lebih dari apa yang kita lakukan ya, harusnya sebanding gitu kan, tapi kok ini nggak adil ya gitu ya, ini it's not fair ya. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini itu juga bercerita mengenai orang-orang yang merasa kecewa dan mereka merasa diperlakukan nggak adil, ya kan, terhadap sesuatu hal. Nah, teman-teman penasaran kan ceritanya tentang apa? Yuk sama-sama kita mau baca dalam Matius 20 ayat 1-16. Ayo buka Alkitabnya. Baca di Matius 20 ayat 1-16. Teman-teman baca semua ya ayatnya. Oke, Kak Vita akan sampaikan dengan cara bercerita ya. Simak baik-baik ya ceritanya. Nah, hari ini cerita Alkitab itu mengenai hal masuk kerajaan surga ya. Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga dengan pemilik kebun anggur dan pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga ya dengan pemilik kebun anggur dan pekerja-pekerja yang bekerja di kebun anggur tersebut ya. Nah, Tuhan itu tidak menginginkan ya kebun anggurnya kosong ya. Tuhan itu menginginkan kebun anggurnya itu penuh dengan pekerja-pekerja yang ada di kebun anggurnya. Nah, itu sebabnya pemilik kebun anggur ya, pagi-pagi banget dia keluar. Ngapain? Keluar pagi-pagi. Mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 pagi ya, dia keluar. Ngapain? Dia mencari orang-orang yang ingin bekerja di kebun anggurnya. Karena dia nggak mau kebun anggurnya kok nggak ada yang kerja ya. Padahal kebun anggurnya besar sekali, luas sekali ya. Nah, ketika dia keluar pagi-pagi itu, kemudian dia bertemu sama orang-orang ya, mungkin sedang jalan ya, mungkin sedang menuju ke suatu tempat atau mungkin sedang duduk di suatu tempat ya. Kemudian mas gitu, bang ya, mau kerja nggak? Saya kasih upah 1 dinar, kata pemilik kebun anggur itu. Wah, mau dong mereka ya kan. Nah, 1 dinar itu teman-teman, itu kalau dirupiahkan itu 100.000 rupiah. Ya, 1 dinar sama dengan 100.000 rupiah. Lumayan ya untuk kerja 1 hari. Wah, mereka mau dong ya, udah sepakat nih, deal ya. 1 dinar ya. Oke, mereka kerja. Ya, mereka kerja itu mungkin dari sekitar jam 6 mereka sudah kerja. Ya, udah kerja di kebun anggurnya. Terus
ketika pemilik anggurnya lihat, kebun anggurnya tuh luas sekali dan membutuhkan banyak pekerja, ya kan? Terus dia berpikir, aku harus cari pekerja lain nih. Akhirnya dia pergi lagi, dia cari pekerja yang lain, ya kan? Dia pergi ke jalan-jalan, terus dia cari, Mas, Pak, Bang, ya, mau kerja nggak? Ya, di kebun anggur saya kasih upah 1 dinar. Ya, mereka happy, ya kan? Iya, mau kerja. Akhirnya mereka semua kerja, ya. Kerjalah mereka di kebun anggurnya. Nah, kemudian udah menjelang jam-jam 12 ya. Tadi jam 6 yang pagi, kemudian jam 9 ya kan. Sekarang jam 12 siang. Jam 12 siang ketika pemilik kebun anggurnya itu lihat, wah, kebun anggurnya masih butuh banyak pekerja nih ya. Oh, sudah siang, aku harus cari pekerja lagi nih ya, supaya kebun anggurku penuh dengan pekerja, ya kan? Karena banyak yang harus dikerjakan. Kemudian dia cari lagi, dia pergi lagi ke jalan-jalan, ya, ke pasar-pasar, ya. Mungkin orang-orang yang nganggur saat itu nggak ada kerjaan, mereka nongkrong-nongkrong ya, bukan nongkrong di kafe, nongkrong-nongkrong ya. Terus, Mas ya, Pak gitu, Bang ya, ayo kerja di kebun anggur saya kasih upah 1 dinar. Ya, mereka mau, ya kan? Akhirnya mereka semua kerja di kebun anggurnya. Wah, udah siang nih, ya kan? Terus pemilik anggurnya lihat, wah, banyak ya yang kerja di kebun anggur saya. Tapi dia merasa masih kurang ini, ya, masih butuh pekerja ini. Nah, akhirnya dia keluar lagi dong, ya. Tadi jam 5 udah, jam 9 udah, jam 12. Nah, sekarang keluar lagi jam 3. Jam 3, teman-teman. Jam 3 dia keluar lagi. Dia cari lagi pekerjanya. Kemudian, wah, dia ketemu lagi orang-orang yang masih mau bekerja ya. Ayo bekerja di kebun anggur saya kasih upah 1 dinar. Ya, mereka mau, ya, mereka happy, ya kan, bekerja. Oke. Terus jam 5 sore, ya, jam 5 sore pemilik anggurnya ini lihat, wah, kayaknya masih sedikit lagi nih, kayaknya perlu pekerja lagi nih, ya kan? Akhirnya dia keluar lagi dong, jam 5 sore, dia keluar lagi, kemudian dia manggil sebanyak orang untuk bekerja di kebunnya. Udah jam 5 loh, ya, jam 5 sore loh, ya. Dia cari lagi orang, ayo Pak, Mas, Bang, ya. Ayo kerja di kebun anggur saya kasih upah 1 dinar. Wah, seneng dong, happy, ya kan? Orang-orang ini datang semua bekerja, ya. Pokoknya banyak yang bekerja di kebun anggur itu. Nah, kemudian udah malam nih, udah malam. Wah, udah malam, udah selesai dong kerjanya, ya kan? Waktunya apa? Waktunya gajian. PD, ya kan? Karena harian, ya kan, kerjanya. Nah, udah malam, pemilik kebun anggurnya itu bilang sama mandornya, Bang Mandor, ini tolong dikasih upah, ya, sesuai dengan kesepakatan, ya kan? Dipanggil pekerja-pekerjanya, dikumpulkan, ya kan? Kumpullah pekerjanya itu, ya kan? Mulai dari yang pertama itu yang kerja jam 5 sore, teman-teman. Ya, jadi yang pertama yang akan dikasih upah itu yang kerja jam 5 sore. Kemudian yang jam 3 sore, Kemudian yang jam 12 siang. Kemudian yang jam 9 pagi. Kemudian yang pagi banget itu tadi ya, jam 5 pagi atau jam 6. Ya. Udah berbaris mereka siap terima upah. Ketika mereka dikasih upah, ya, yang jam 5 sore nih, yang pertama, ya kan. Nah, dia dikasih upah. Berapa upahnya? 1 dinar. Wah, yang jam 3 sore dia lihat, wah, yang baru masuk aja, yang kerjanya cuma 1 atau 2 jam aja dikasih upahnya 1 dinar. Berarti aku kan jam 3 tadi kan, berarti lebih lama dong. Harusnya aku dapatnya lebih dong, ya kan? Harusnya upahku lebih dong dari 1 dinar. Kan aku lebih lama. Kemudian yang kerja yang jam 12, jam 9, dan jam 5 pagi, ya kan? Dalam hati mereka juga berpikir, wah,
Kalau yang jam 5, yang masuknya jam 5 aja bisa dapat 1 dinar, berarti aku lebih banyak dong. Iya kan? Kan aku kerjanya lebih lama. Iya kan? Lebih banyak, lebih capek. Iya kan? Mereka berpikir seperti itu. Tapi tahu nggak teman-teman? Berapa upah yang mereka dapat? 1 dinar. Dan semuanya sama. Semuanya sama teman-teman, dapat satu dinar. Pekerja dari yang jam 5 sore sampai pekerja yang dari pagi-pagi, ya, dari jam 5 pagi itu dapat upahnya sama, 1 dinar. Wah, gimana tuh? Protes dong. Nggak adil dong. Ya nggak? Gimana menurut teman-teman? Kan dia kerjanya cuma sebentar. Dari jam 5 sore. Kok upahnya sama aku yang kerjanya udah lama. Dari pagi. Teman-teman pernah nggak ngerasa gitu? Aku ngerjain tugas itu udah dari kemarin. Ya, temanku itu baru aja ngerjain tugas, tapi kenapa nilainya sama? Nggak adil. Pernah nggak teman-teman begitu? Nah, terus gimana respon pemilik kebun anggurnya? Protes semua, yang lain itu pada protes, pada ribut, pada marah-marah. Ini gimana sih Pak? Nggak adil ini Pak. Ya kan? Saya udah capek-capek Pak. Kenapa upahnya sama? Pemilik kebun anggurnya santai aja dong. Dia kan bilang begini. Kan dari awal kita sudah make a deal, ya kan? Sudah ada kesepakatan, sudah ada perjanjian, ya. Kalau upahnya berapa? 1 dinar. Kenapa protes? Siapa yang nggak adil? Adil nggak pemilik kebun anggurnya? Adil kan? Karena sudah ada deal, sudah ada perjanjian di awal bahwa upahnya 1 dinar dan mereka sudah setuju. Pemilik kebun anggurnya mengatakan, kita sudah buat kesepakatan. Dan aku kan yang punya uang, ya kan? Ini kebunku, aku yang punya uang. Ya kan, terserah aku dong. Ya kan? Semua sudah dibuat kesepakatannya. Jadi nggak boleh protes. Siapa yang masih protes, oh nggak adil. Pernah nggak teman-teman berpikir? Kenapa nggak adil gitu? Kok Tuhan nggak adil sih? Kenapa temanku bisa dapat berkat yang begitu besar? Ya, kenapa aku enggak Tuhan? Pernah nggak teman-teman berpikir begitu? Tuhan kok nggak adil sih Tuhan? Kenapa Tuhan nggak adil? Pernah nggak? Nah, teman-teman, dari cerita firman Tuhan ini, ya, teman-teman bisa mengerti nggak? Apa sih yang Tuhan Yesus mau ajarkan buat kita semua? Teman-teman, tahu di dalam Alkitab ada tertulis bahwa semua orang itu telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Ya, teman-teman bisa buka ya. Semua orang. Termasuk Kak Vita, termasuk teman-teman. Semua orang, ya. Dan upah dosa adalah apa? Maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Tahu dong ayatnya, ya teman-teman. Kita semua orang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Ada yang di sini teman-teman merasa, oh aku mah suci, putih, bersih, kayak kapas. Nggak ada dosa. Apa ada teman-teman yang berpikir bahwa aku mah nggak ada dosa? Tapi suka jahilin teman, cubitin teman, suka bohongin mama, suka nggak taat sama mama papa, suka nyontek, nggak berdosa. Kita semua orang berdosa, ya kan? Kalau orang berdosa, harusnya diapain?
diapain teman-teman? Diapain kalau orang berdosa? Tadi apa? Upah dosa adalah maut. Harusnya kita diapain? Dihukum, iya kan? Upah dosa adalah maut. Seharusnya kita sebagai orang berdosa kita dihukum. Tapi apa yang Tuhan lakukan buat kita? Apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita? Apa Tuhan langsung menghukum kita ketika kita berdosa? Berdosa, hukum, mati. Enggak kan? Enggak kan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang harusnya dihukum, tetapi Tuhan yang malah dihukum. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Itu luar biasanya Tuhan kita, teman-teman. Kan harusnya kita yang dihukum, ya kan? Tapi yang Tuhan Yesus lakukan apa? Dia memberikan kita grace, ya. Dia memberikan kita grace and mercy. Dia memberikan kita grace and mercy. Grace itu apa? Teman-teman tahu grace itu apa? Ya, ada nama grace di CK. Grace itu sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak dapat, tapi kita terima. Grace itu ya kita nggak layak dapat, tapi kita terima. Grace, anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita sebenarnya nggak layak, teman-teman, nggak layak, tapi kita terima. Itu namanya grace. Terus mercy apa? Mercy itu belas kasihannya Tuhan. Kita yang harusnya dihukum, ya, tapi nggak dihukum. Mercy apa? Belas kasihan Tuhan. Kita yang harusnya dihukum karena dosa, tapi nggak dihukum. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Anugerahnya itu besar banget buat kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, terus kalau sekarang kita masih bilang, Tuhan kok nggak adil sih? Kok ini nggak adil sih? Kok itu nggak adil sih? Kalau kita mau menegakkan keadilan, harusnya kita dihukum, teman-teman. Itu baru adil. Tapi enggak kan? Kenapa? Karena kasih Tuhan itu besar. Besar banget buat kita. Anugerahnya besar banget buat kita. Ini loh yang mau Tuhan Yesus sampaikan di perumpamaan ini. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Anugerahnya besar banget buat kita. Jadi jangan ribut tentang adil dan nggak adil. Ya. Dan ada satu hal yang penting, ya. Perhatikan cuplikan berikut ini lagi ya. Cuplikan video ini lagi ya. Yang dapat sama? Salib ya? Semua sama dapat salib? Semua sama dapat salib? Semua sama ya, dapat salib ya? Oke. Nah, teman-teman, apa yang ditemukan oleh teman-teman tadi di kantong hadiah itu? Yang semuanya dapat? Salib. Salib. Ya. Semua mendapatkan salib. Teman-teman, terkadang kita nggak sadar ya, bahwa kita itu semua mendapatkan upah yang sama, yaitu pengampunan yang berasal dari Tuhan Yesus. Kita semua mendapatkan upah yang sama, yaitu pengampunan yang berasal dari Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa diselamatkan. Jadi Tuhan adil nggak? Adil. Dan keadilannya merupakan anugerah terbesar dalam hidup kita. Nah, teman-teman, it's good things. Life not always fair. Sesuatu yang menyenangkan juga ya. Sesuatu yang menggembirakan juga ya. Kalau hidup
nggak selalu adil. Karena kalau kita menuntut hidup selalu adil, harusnya kita dihukum. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita, ya, yang Dia berikan buat kita, ya, grace and mercy buat kita, sehingga kita boleh diselamatkan, kita mendapatkan upah yang sama, ya, upah yang sama, kehidupan yang kekal. Oke teman-teman, jadi hari ini kita belajar apa? Ya, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, sangat. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan anugerahnya besar buat kita. Dan yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan itu adil, teman-teman, ya, dan upah yang sama telah disediakan buat kita. So, teman-teman, serius sama Tuhan Yesus, ya, terus menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat, luar biasa, dipakai jadi berkat. Oke, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Mazmur 145 ayat 17. Ya, dari mana? Mazmur 145 ayat 17, ya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ulang ya, sama-sama. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oke teman-teman, jangan lupa dihafal ya ayat hafalannya, kemudian kirimkan videonya ke sekolah minggu di udara. Firman Tuhan sudah disampaikan, biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hatimu, bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu sangat besar buat kami Tuhan. Anugerah-Mu sangat besar buat kami. Terima kasih Bapa. Kadang kami suka protes, kadang kami suka komplain tentang kebaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami supaya hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Berkati dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidup mereka sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati orang tua mereka, berkati setiap kebutuhan mereka. Berkati Tuhan, apapun yang mereka mohonkan, yang mereka doakan kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. God bless you, shalom. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Apa nih yang teman-teman dapat dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kak Desi, apa Kak Desi? Nah, kalau yang Kak Desi dapatkan, ternyata anugerah Tuhan itu sangat besar bagi kita. Tuhan itu adil, Dia memberikan upah yang sama untuk kita, yaitu kerajaan surga bagi orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Amin. Wah, luar biasa ya Kak Desi firman Tuhan Iya, hari ini. luar biasa. Oke. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan aktivitas teman-teman. Iya. Kita mau lihat sama-sama ya aktivitasnya. Oke. Shalom teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Teman-teman siapkan bahan-bahannya ya. Ada kertas buffalo dan kertas yang sudah disiapkan, gunting, pewarna, dan double tip. Oke, kalau sudah disiapkan, yang pertama-tama kita bisa mewarnai gambarnya. Kita warnai daunnya teman-teman. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan gunting kertas yang berwarna ungu ini, kertas buffalo. Gunting. Nah, kira-kira lebarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, gunting sebanyak mungkin. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita gunting menjadi 3 bagian. Ya, kira-kira saja panjangnya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan double tip. Perhatikan baik-baik. Tempelkan double tip ke kertas yang sudah kita gunting tadi. Setelah itu kita gulung. Lakukan kepada semua kertas tadi. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita gunakan double tip kembali. Tempel kepada gambar. Tempel terus. Setelah itu kita tempel kertas yang sudah kita bentuk tadi. Nah, jadi seperti ini. Tempel semua ya teman-teman. Nah, kira-kira apa ini ya teman-teman? Yuk, tempel semuanya. Ini hampir jadi teman-teman. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman aktivitasnya. Bisa semua kan ya? Gampang ya Kak Desi ya? Pasti teman-teman bisa sekali. ya. Dan jangan lupa Kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. ya, ibadah kita udah selesai nih Kak Desi. Tenang, minggu depan kan masih ada. Iya, betul. Oke teman-teman, kita pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.